Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di pelajaran fisika kelas 11. Materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang dinamika rotasi. Kali ini pelajaran kita bertujuan untuk mengetahui hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Nah, yang pertama adalah untuk yang momen gaya. Untuk momen gaya, kita lihat rumusnya adalah rumus awal tau sama dengan R kali F. R ini adalah lengan gaya, dan F-nya ini adalah gaya. Nah, lengan gaya adalah jarak dari poros ke gayanya. Nah, kalau misalkan bentuknya adalah rotasi, jadi seperti ini. R-nya adalah jari-jarinya, karena porosnya di sini, kemudian pusat gayanya di sini. Nah, jadi poros ke gayanya adalah R. Kemudian selanjutnya, gaya. Gaya, kalau kita rumuskan, menjadi rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Nah, ini adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2 rumusnya F sama dengan M kali A. Di mana A-nya ini adalah percepatan. Nah, di sini T-nya. T-nya ini apa? Namanya percepatan translasi. Artinya percepatan dengan gerak lurus, bukan gerak rotasi ya. Nah, selanjutnya, tau sama dengan R. Nah, karena F-nya sudah kita pecah menjadi M kali A, jadi di sini kita tulis R sama dengan M kali A. Nah, ini. Nah, selanjutnya, A itu adalah percepatan translasi atau percepatan linier. Kalau kita hubungkan dengan percepatan sudut, maka rumusnya ini. A sama dengan R kali alfa. Dimana R-nya ini ada jari-jari, alfanya ini adalah percepatan sudut. Nah, selanjutnya, karena A-nya ini kita udah dibuka, maka kita tinggal jabarkan lagi di sini. Menjadi rumusnya tau sama dengan R kali M, tadi masanya ya, M. Kemudian R alfa, berasal dari ya ini, yang A tadi. A-nya kita pecah menjadi R kali alfa. Nah, selanjutnya, maka kita sederhanakan lagi. M kali R kuadrat. R kuadrat, kenapa R kuadrat? Karena di sini R-nya ada 2. Maka kita pakai kuadrat. Nah, maka menjadi MR kuadrat kali alfa. Nah, selanjutnya, MR kuadrat. Pernah kita bahas dong, MR kuadrat ini apa? MR kuadrat ini adalah momen inersia partikel. Nah, jadi ini. Jadi MR kuadrat itu adalah I atau momen inersia. Sehingga kalau kita turunkan lagi ke bawah, maka menjadi tau sama dengan I kali alfa. Torsi atau momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Oke, selanjutnya. Untuk lebih jelas ya, kita langsung ke soalnya saja. Nah, contoh soal sebagai berikut. Sebuah roda berbentuk cakram homogen. Ingat, ini adalah cakram homogen. Nah, dengan jari-jari 50 cm dan masanya 200 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda adalah 250 Nm, hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas di sini. Nah, oke. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah di sini R-nya. R-nya adalah yang tadi yang diketahui jari-jari, 50 cm. Dijadikan meter, yaitu 0,5 meter. Oke. Selanjutnya adalah masanya. Masanya sama dengan 200 kg. Oke. Kemudian selanjutnya tau atau torsinya atau momen gayanya, yaitu 250 Nm. Nah, sekarang yang ditanya ini apa? Yang ditanya adalah percepatan sudut. Tau alfanya sama dengan berapa? Oke. Langsung kita jawab. Nah, kita jawab. Yang pertama adalah kita rumus
antara hubungan momen gaya dengan percepatan sudut itu apa sih? Tau sama dengan I kali alfa. Nah, di mana taunya udah ketahuan belum? Sudah kan? Yaitu 250. Kita masukkan 250. Kemudian momen inersianya. Momen inersianya kita pakai yang mana? Momen inersianya kita pakai yang cakram. Cakram biasanya rumusnya adalah 1/2 mr kuadrat. Nah, dikali alfa. Alfanya kan yang ditanyakan. Alfa yang ditanyakan, berarti kita tulis saja alfa. Nah, di sini 250 sama dengan setengah kali M-nya berapa? 200 kali R-nya adalah 0,5 kuadrat. Nah, dikali alfa. Maka menjadi di sini adalah 250 sama dengan, oke, yang ini kita coret jadi 100. Berarti 100 dikali 0,25 dikali alfa. Nah, sehingga menjadi 250 sama dengan 25 kali alfa. Alfa sama dengan 250 dibagi 25. Maka alfanya sama dengan 10 radian per sekon kuadrat. Nah, ini jawabannya. Nah, oke. Selanjutnya adalah sebuah katrol cakram pejal masanya 8 kg dan berjari-jari 10 cm. Pada tepinya dililitkan seuntas tali yang ujungnya diikatkan beban dengan massa 4 kg. Percepatan gerak turunnya beban adalah, nah di sini hampir sama seperti soal yang tadi, cuman ini ada bebannya. Nah, sehingga untuk pembahasannya adalah yang pertama diketahui M-nya dulu. M-nya adalah 8 kg. Selanjutnya R-nya adalah 10 cm. Dijadikan meter 0,1 meter. Selanjutnya adalah massanya. Massa dari bebannya, massa beban, yaitu 4 kg. Nah, terus kemudian yang ini massa ini ya, massa katrolnya ini ya, massa katrolnya. Nah, massa katrolnya. Kemudian selanjutnya yang ditanya apa? Yang ditanya adalah alfanya. Nah, sehingga di sini kita pakai rumus tau sama dengan I kali alfa. Nah, kemudian kok di sini ada massa bebannya? Ini terus gimana? Jadi di sini kita pakai aplikasi antara hukum torsi, nah dengan percepatan sudutnya. Misalkan di sini kita gambarkan, tadi kan ada, nah ini katrol, kemudian dikasih beban di sini, kemudian ditarik di sini F-nya, nah di sini R-nya, maka di sini taunya ini kita jabarkan. Jadi momen gaya yang bekerja pada benda yang tadi sudah dikasih beban itu berapa? Nah, jadi kita jabarkan di sini. Tau itu rumusnya adalah F kali L atau F kali R. Nah, jadi gaya dikali lengan gaya. Jadi di sini F kali, karena lengan gayanya ini adalah R, maka kita pakai R, sama dengan I. Momen inersianya kita pakai setengah mr kuadrat dikali alfa. Alfanya kita tulis A per R. Kenapa A per R? Karena rumus dari A itu kan sama dengan R kali alfa. Yang tadi tuh kita bahas. Nah, jadi di sini alfanya adalah A per R. Nah, di sini R-nya R besar. Ini coret, 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 coret. Oke. F-nya. F-nya ini berapa? F-nya, F itu adalah M kali G. Untuk bebannya ya, untuk bebannya sama dengan setengah M ini kita pakai M katrol dikali A.
Nah, sehingga di sini menjadi M-nya berapa M-nya? 4 kan dari bebannya, M kali 10, pakai 10, setengah kali 8 dikali A. Maka menjadi 40 sama dengan ini coret, jadi 4 kali A. A sama dengan 40 dibagi 4. KA sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar sebuah roda pejal homogen di samping ini. Pada tepi roda dililitkan sebuah tali dan kemudian ujung tali ditarik dengan gaya F sebesar 6 Newton. Jika massa roda 5 kg dan jari-jari 20 cm, percepatan sudut roda tersebut adalah sama kayak tadi, ya kan? Sama kayak yang nomor 2 tadi, ininya, cara ini. Yang pertama diketahui, F-nya sama dengan 6 Newton. Kemudian selanjutnya M-nya itu adalah 5 kg. Ini M katrol. Nah, kemudian selanjutnya R-nya, jari-jarinya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian yang ditanya adalah alfanya. Kalau tadi kan percepatannya ya, percepatan saat jatuh, berarti kalau percepatan saat jatuh itu percepatan translasi. Kalau ini percepatan sudutnya, berarti alfanya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan saja rumusnya, yaitu pakai rumus torsi sama dengan sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, di sini F kali R. Dari mana? Tadi yang sudah Ibu jelaskan. Dari rumus torsinya, yaitu gaya dikali lengan gaya. Nah, lengan gayanya kita pakai R. Kemudian momen inersianya 1/2 M R kuadrat kali alfa. Tidak usah dijabarkan karena yang ditanyakan adalah percepatan sudutnya. Nah, selanjutnya, di sini F-nya berapa? Nah, F-nya kan 6. Ini sudah ada 6. Dikali R-nya berapa? Nah, ini bisa dicoret kan R-nya. Nah, maka menjadi 6 sama dengan 1/2 M kali R kali alfa. Nah, kemudian 6 sama dengan 1/2, massa katrolnya adalah 5. R-nya adalah 0,2 dikali alfa. Maka menjadi 6 sama dengan 1/2 ini dikalikan dikali alfa. Maka alfa sama dengan 6 dibagi 1/2. Sama dengan 6 dikali 2/1. Maka sama dengan hasilnya adalah 12 radian per sekon kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya, seuntas tali yang massanya sanggup diabaikan, jadi massa talinya diabaikan ya di sini, digulung pada silinder yang berjari-jari 20 cm dan bermassa 4 kg. Lalu sebuah baskom yang berisi air yang mempunyai massa total diikat pada ujung tali. Menyerupai gambar, silahkan diperhatikan gambarnya. Jadi yang ini adalah jari-jarinya, R-nya. Yang ini adalah massa katrolnya. Nah, jadi yang ini adalah massa bendanya, massa benda atau massa beban. Nah, jadi ngebedain antara massa katrol sama massa beban itu gimana? Jadi kalau massa katrol itu buat gerak rotasinya, untuk massa beban itu adalah untuk gerak translasinya. Oke. Selanjutnya. Nah, kita pembahasan di sini. Oke, sebelum kita memulai, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada bendanya, karena kita ingat bahwa dinamika ini adalah membahas tentang gaya-gaya yang mempengaruhi benda bergerak. Oke, karena yang tadi itu adalah agak kompleks soalnya, maka kita harus gambar dulu. Nah, kalau digambarkan, kita lihat di sini. Tadi kita anggap di sini adalah katrolnya. Kemudian di sini ada bendanya di sini.
Nah, digantungkan seperti ini bendanya tadi ya. Kemudian, nah, yang pertama adalah untuk gerak translasi dulu. Gerak translasi. Kenapa kita pakai gerak translasi? Karena di sini ada benda yang bergerak. Nah, secara translasi. Jadi kalau misalnya ini kita putar ke sini, dia akan bergerak. Maka geraknya ada translasi. Jadi di sini ada dua gerak, yaitu translasi dan rotasi. Nah, kalau yang tadi kan soal-soal sebelumnya hanya rotasi saja, karena dia hanya berputar saja. Tapi kalau ini ada bebannya dia. Ada beban yang bergerak secara translasi. Oke, yang pertama kita tentukan dulu gaya-gaya kerjanya. Yang ke bawah ini adalah gaya berat, W sama dengan M kali G. Kemudian yang selanjutnya, gaya tali ke atas, ini T. Nah, karena di sini tali. Nah, ini adalah untuk yang gerak translasinya. Nah, untuk gerak rotasinya. Untuk gerak rotasi, semua tali itu ngarahnya ke bawah. Berarti ini T-nya ke sini. Nah, gerak sini kan muternya. Nah, ini untuk gerak rotasi. Oke, selanjutnya, jadi kita hitung satu-satu. Untuk yang pertama adalah gerak translasi. Gerak translasi rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita jabarkan gaya apa saja kan yang bekerja pada bendanya. Nah, ini yang pertama adalah W. Nah, W ini bernilai positif. Bernilai positif karena dia searah dengan arah geraknya. Kemudian apalagi selain W, yaitu T atau tegangan tali. Arahnya ke atas berlawanan dengan arah geraknya, maka menjadi negatif T. Sama dengan M kali A. Nah, kita tinggal masukkan. W itu sama dengan F. Ingat ya, W itu sama dengan F. Maka W-nya adalah 20 dikurang T sama dengan M-nya. M-nya berapa M-nya? M-nya adalah 2 dikali A. A-nya belum diketahui. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah, berarti di sini kita lanjut. Nah, dibuat negatif T sama dengan 2A min 20. Nah, dibuat T sama dengan 20 min 2A. Dari mana? Ya, dari sini. Dari ini kan negatif T, di sini tetap. 2A tetap. 20 ini pindah ruas ke sini menjadi negatif 20. Kemudian dibuat positif ini. Kalau dibuat positif, berarti kan dikalikan negatif 1. Berarti T, negatif T jadi T. Negatif 20 jadi positif 20. Positif 2A jadinya adalah negatif 2A. Nah, selanjutnya ini adalah untuk gerak translasi. Sekarang untuk gerak rotasi. Untuk gerak rotasi kita pakai sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, di sini kita lihat gaya bekerjanya apa aja sih untuk yang rotasi. Ada T. T-nya dia searah dengan jarum jam, maka T-nya adalah positif dikali lengan gaya. Lengan gayanya kita pakai R. Dikali R. Sama dengan, nah ini, sekarang momen inersianya kita pakai mana? Nah, pakai setengah MR kuadrat dikali A per R. Kita pecah ya, alfanya menjadi A per R. Coret, 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 coret. Maka menjadi T sama dengan setengah dikali, nah massa ini adalah massa katrol. Massa katrolnya berapa tadi? Massa katrolnya adalah 4. Maka 4 dikali A. Maka menjadi T sama dengan dicoret 2A. Nah, ini adalah untuk gerak rotasinya. Sehingga kita bisa dapat nih T-nya. Ada T gerak translasi, ada T gerak rotasi. Jadi, kita gabungkan antara T translasi dengan T rotasi. Menjadi T sama dengan 20 dikurang 2A. T ini kita anggap ini. Masukkan 2A sama dengan 20 dikurang 2A. Maka di sini 2A ditambah 2A sama dengan 20. Yang ini kan pindah ruas ya, yang 2A ini ke sini. Maka menjadi 4A sama dengan 20. A sama dengan 20 dibagi 4. Maka A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk A-nya. Kemudian untuk T-nya bagaimana? Untuk T-nya tinggal dimasukkan saja sini.
Oke, untuk T kita pakai yang persamaan 2A. T sama dengan 2A. Berarti T sama dengan 2 dikali A-nya tadi udah ketahuan 5, maka T sama dengan 10 Newton. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, pada gambar di bawah ini, roda katro kerja C berputar melepas diri pada lilitan. Nah, seperti gambar ya. Jika massa C-nya adalah 300 gram, kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan talinya adalah, nah, kita gambar dulu di sini gaya yang bekerjanya. Di sini, ini T-nya ke atas. Kemudian di sini ada W-nya sama dengan M kali G. Kemudian ini adalah R-nya. Oke. Yang pertama adalah, ini adalah translasi. Untuk yang gerak rotasinya, torsinya adalah seperti ini. Nah, ini R-nya. Ini adalah rotasi. Nah, selanjutnya, yang pertama untuk gerak yang translasi, sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerjanya apa aja? Untuk di sigma F-nya adalah W positif dan T negatif. Sama dengan M kali A. W-nya berapa? W-nya adalah, oke, dari soalnya ini ya. Dari soalnya adalah M-nya adalah 300 ya. M-nya 300 gram. M-nya 300 gram dijadikan kilogram menjadi 0,3 kilogram. Maka W atau F-nya adalah 0,3 dikali 10 3 Newton. Nah, kemudian sini. Oke. Maka tadi W-nya adalah 3 dikurang T sama dengan 0,3 dikali A. Maka menjadi negatif T sama dengan 0,3A dikurang 3. Atau T sama dengan 3 dikurang 0,3A. Jadi pindah ruas ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk gerak rotasi. Gerak rotasi, sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, gaya yang bekerjanya apa aja? Tadi itu ada gayanya adalah T. Kemudian dan R lengan gaya. Nah, ini kita pakai setengah MR kuadrat kali A per R. Coret, 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 coret. Maka menjadi T sama dengan setengah kali A. Oh, maaf, setengah. Setengah kali M-nya berapa tadi? M untuk ininya, masanya 0,3. Kenapa kita pakai 0,3? Karena kan ini berat dari kita masih pakai berat dari diibaratkan benda yang bentuknya lingkaran. Jadi kita tetap pakai sama 0,3 kecuali yang tadi ya. Kemudian maka menjadi T sama dengan 0,15 kali A. Nah, selanjutnya di sini, nah, setelah kita tahu T-nya, maka kita gabungkan T sama dengan 3 dikurang 0,3 alfa, berarti T-nya diganti 0,15 A. Oh, ini bukan alfa ya, A ya, tapi A, bukan alfa. Sama dengan 3 dikurang 0,3 A. Maka menjadi 0,45 A sama dengan 3. Di mana 0,45? Dari mana? Dari 0,15, ini pindah ruas ditambah 0,3. Maka A sama dengan 3 per 0,45. Nah, kemudian T-nya. T-nya berapa? T-nya kita pakai yang ini aja. T sama dengan 0,15 A. Sama dengan 0,15 dikali 3 per 0,45. Sama dengan 0,15 kali 3 sama 0,45 dibagi 0,45. Maka hasilnya adalah 1 Newton.
Oke, selanjutnya sebuah silinder pejal bermasa 10 kg berada di atas permukaan yang kasar ditarik dengan gaya F sama dengan 50. Nah, seperti diperlihatkan gambar berikut, tentukan percepatan gerak silinder jika jari-jarinya dalam 40 cm. Oke. Tadi M-nya sama dengan 10 kg, kemudian F-nya sama dengan 50 Newton. Oke, kita gambar dulu gambarnya. Nah, ini adalah F-nya. Ingat, ini adalah permukaan kasar. Kalau permukaan kasar berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Nah, ini kan kalau bendanya arahnya ke sana, berarti kan ini muternya ke sini. Nah, ya kan? Kalau muternya ke sini, berarti kan gaya geseknya berlawanan arah dengan arah geraknya. Maka gaya geseknya ke sini. F ges. Karena kan muternya ke sini. Nah, ini muter dari sini kan. Nah, ini kan berlawanan arah, berarti ke sini. Nah, jadi F ges-nya ke sini karena ini dia muternya ke sini. Kemudian selanjutnya kita hitung. Untuk yang pertama, gerak translasinya dulu. Kenapa ada gerak translasi? Karena dia kan bergerak lurus nih. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Untuk sigma F sama dengan kali A, gaya bekerjanya apa aja nih? F. Ya kan? Tentu ini F. F. Kemudian apa lagi? F ges. F bernilai positif karena arahnya ke sini. F ges juga bernilai positif. Nah, ini sama dengan M kali A. Maka F-nya adalah 50. Oke, 50 ditambah F ges-nya belum ketahuan berapa. Sama dengan M-nya adalah 10 kali A. Maka F ges sama dengan 10A min 50. Oke, selanjutnya gerak rotasi. Untuk gerak rotasi, sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, gaya bekerjanya apa aja nih di momen gaya atau di torsi ini? Yaitu F kali lengan gaya. Nah, F kali lengan gaya. F di sini kali R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R. Oke, F-nya ini kita tahu bahwa F ini kan nggak cuma F aja yang bekerjanya, yaitu F ges juga ada kan. Berarti di sini kita pecah lagi menjadi F dikurang F ges kali R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R. Nah, kenapa di sini tandanya negatif? Karena dia berlawanan arah dengan arah putarnya. Nah, muternya kan ke sini. Dia berlawanan dengan arah putarnya. Berarti negatif. Nah, selanjutnya ini coret. Nah, maka menjadi F-nya adalah 50 dikurang F ges sama dengan setengah dikali 10 dikali A. Maka menjadi 50 dikurang F ges sama dengan 5A. Min F ges sama dengan 5A min 50 atau F ges sama dengan 50 min 5A. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita gabungkan keduanya. F ges sama dengan 10A dikurangi 50. Maka 50 dikurang 5A sama dengan 10A dikurang 50. Oke, 5A min 5A, ini pindah ruas menjadi min 10A sama dengan
min 50 dikurang 50. Pindah ruas ya. Jadi ini min 15A sama dengan min 250. Nah, A sama dengan ini 250. Min 50 dikurang 50 100 ya. Salah nih ya. Sama dengan A sama dengan min 100 dibagi min 15. Maka A sama dengan hasilnya adalah 6,67 meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Selanjutnya, 2 buah ember dihubungkan dengan tali katrol jari-jari 10 cm, ditahan dalam kondisi diam. Kemudian masanya adalah 5 kg dan 3 kg. Terus kemudian selanjutnya adalah tentukan percepatan ember, tegangan tali, dan tegangan tali pada ember 1 dan pada ember 2. Oke. Diketahui M1-nya adalah 5 kg. M2-nya adalah 3 kg. Kemudian selanjutnya massa katrol. M katrol adalah 4 kg. Oke, selanjutnya kita gambar dulu. Untuk yang pertama, gayanya. Nah, yang pertama adalah yang ke bawah ini adalah W1, yang ke bawah ini adalah W2. Kemudian yang ke atas adalah tali, yang ke atas juga ada tegangan tali. Ini tegangan tali 2, ini tegangan tali 1, ini tegangan tali 2. Nah, bendanya beratan mana? Bendanya beratan yang massa 1, berarti arah bendanya ke sini. Nah, ini untuk gambar gaya di gerak translasi. Nah, untuk gerak yang di rotasi, kita gambar juga. Nah, gerak rotasi seperti ini. Ingat, arahnya selalu ke bawah untuk gerak rotasi. Nah, ini T1, ini T2. Ini adalah rotasi. Nah, baru di sini kita tentukan. Untuk yang pertama, untuk gerak translasi. Karena ada 2 benda, maka ada 2 gerak translasinya. Yang pertama adalah untuk benda 1. Untuk benda 1, sigma F sama dengan M kali A. Berarti kita fokus pada benda 1, pada ini. Nah, gaya bekerjanya apa aja? W1 positif karena searah dengan arah geraknya. Negatif T1 karena berlawanan arah dengan arah geraknya. Sama dengan M kali A. W1-nya berapa? W1 adalah 50, berasal dari massa dikali gravitasi. Berarti 5 dikali 10. Itu 50. Dikurangi T1 sama dengan M-nya adalah 5A. Berarti di sini negatif T1 sama dengan 5A dikurang 50. T1 sama dengan 50 dikurang 5A. Jadi ganti tanda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk yang benda kedua. Benda 2. Benda 2 sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini W-nya adalah negatif. W-nya negatif, W2 karena berlawanan arah dengan arah geraknya. T-nya positif. T2 sama dengan M kali A. Berarti sini negatif 30 berasal dari 30 kali 10 ditambah T2 sama dengan 3 kali A. Maka menjadi T2 sama dengan 30 dikurang 3A. Nah, kita udah dapat nih T1 sama T2-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah untuk gerak rotasinya. Gerak rotasi pakai sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, sekarang gaya yang bekerja pada torsi ini apa aja? Kita lihat di sini lagi. Nah, yang ini yaitu T2 dengan T1. Ini kan arahnya ke sini. Maka T1-nya nanti bernilai positif, T2-nya bernilai negatif. Sehingga di sini menjadi, nah kita tahu rumusnya kan F kali
R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R. Nah, di sini F-nya gaya-gaya kerjanya apa aja tadi? Ada T1 sama T2 kan? T1-nya bernilai positif, tadi karena searah ya, kemudian T2-nya adalah negatif. Dikali R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R. Dicoret. Nah, di sini maka menjadi T1 dikurang T2 sama dengan setengah masa katral berapa tadi? Masa katrolnya 4 kali A. Berarti T1 dikurang T2 sama dengan 2A. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja yang tadi kita substitusikan. Nah, di sini kan T1 dikurang T2 sama dengan 2A. Tadi T1-nya berapa? T2-nya berapa? T1-nya tadi itu adalah yang ini. Nah, T1 ini kan 50 dikurang 5A. T2-nya 30 dikurang 3A. Nah, jadi di sini kita tulis T1. T1-nya adalah tadi berapa T1-nya? Maaf. T1-nya 50 ya? Oke. T1-nya 50. 50 dikurang 5A dikurang dalam kurung di sini 30 dikurang 3A sama dengan 2A. Oke, 50 dikurang 5A ini dikalikan menjadi negatif 30, ini dikalikan ini juga berarti positif 3A sama dengan 2A. Maka menjadi 50 dikurang 30 dikurang 5A ditambah 3A disatukan ya dengan 2A. Berarti ini 20. Oh maaf, ini positif ya. 3. Nah, ini positif ya, berarti ini negatif ya. Ini negatif, berarti negatif 8A sama dengan 2A. 20 sama dengan 2A ditambah 8A. 20 sama dengan 10A. Maka menjadi A sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, itu adalah A-nya. Nah, jadi untuk mencari T-nya tinggal kita masukin aja. Untuk yang pertama adalah T sama dengan 50. Untuk yang T1, 50 dikurang 5A. 5A, maka menjadi 50 dikurang 5 kali A. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 50 dikurang 10. Maka T1-nya adalah 40 Newton. Untuk yang T2-nya, T2-nya sama dengan 30 ditambah 3A. Berarti sama dengan 30 ditambah 3 kali 2. Sama dengan 30 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 36 Newton. Nah, itulah untuk percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Tegangan tali satunya adalah 40 Newton dan tegangan tali duanya adalah 36 Newton. Oke, selanjutnya sebuah katrol silinder pejal dengan masanya sekian, masa katrolnya 4, jari-jarinya 20, dihubungkan dengan 2 massa 3 kg dan 5 kg. Jika lantai di bawahnya licin, tentukan percepatannya. Ingat ya, percepatan berarti A-nya. Percepatan gerak berarti A-nya. Oke, selanjutnya kita gambar dulu seperti biasa gaya-gaya bekerjanya. Oke, kita gambar. Yang ke bawah ini adalah, yang ini adalah M2 ya. Ini M2, ini M1. Oke, ini adalah W2. Kemudian yang ke sini adalah W1. Nah, ini licin. Karena licin, dia tidak ada F-gasnya. Ya, karena licin dia tidak ada F-gas. Nah, ini adalah translasi dulu. Translasi. Oke. Nah, kemudian ada tali. Tali ini ke sini adalah T1, yang ini adalah ke sini adalah T2. Oke. Kemudian untuk yang gerak rotasi. Untuk gerak rotasi bentuknya seperti ini. Nah, semuanya ke bawah sini. Nah,
Ini adalah untuk gerak rotasi. Ini R-nya. Nah, ini adalah T2, ini adalah T1. Oke, selanjutnya adalah kita cari gaya yang bekerjanya. Tadi M1 ini berapa tadi? M1 3 kg, M2 adalah 5 kg, M katrolnya adalah 4 kg. Oke. Yang pertama adalah untuk gerak translasi dulu. Untuk gerak translasi ada 2 benda di sini, maka ada gerak translasinya ada 2 juga. Benda 1. Benda 1 itu masanya sigma F sama dengan M kali A. Gaya-gaya yang bekerjanya apa aja untuk benda 1? Oke, untuk yang benda 1. Benda 1 ini ya. Oke, benda 1 ini. Gaya-gaya yang bekerjanya adalah T1 bernilai positif. Kenapa? Geraknya kan ke sini. Ingat ya, benda 2 ini lebih berat dari benda 1. Jadi makanya geraknya ke sini. Nah, T1 bernilai positif karena searah dengan arah geraknya. Kemudian ada lagi nggak? Nggak ada. Kenapa? W1 kan arahnya ke bawah. Dia nggak ke samping sini. Maka dia tidak masuk ke dalam gaya-gaya yang mempengaruhi geraknya. Nah, jadi hanya T1 aja. Sama dengan M1 kali A. Maka T1 sama dengan M1-nya berapa tadi? 3 ya. 3 kali A. Oke, selanjutnya adalah untuk yang benda kedua. Benda 2. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya bekerjanya apa aja? Nih. Nah, W2 positif dan T2-nya negatif karena berlawanan T2-nya. Sama dengan M2 kali A. W2 adalah massa dikali gravitasi, berarti 5 kali 10. Berarti 50 dikurang T2 sama dengan M2-nya adalah 5A. Sama dengan ya. Kemudian 50 pindah ruas menjadi negatif T2 sama dengan 5A dikurang 50. Maka T2 sama dengan 50 min 5A. Oke. Nah, selanjutnya di sini, ini udah ya gerak translasi benda 1 dan benda 2-nya. Selanjutnya kayak tadi, kita mencari gerak rotasinya. Untuk yang rotasinya, di sini, sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada taunya ini, pada torsinya ini, apa aja? Nah, kan kita tahu rumusnya F sama dengan tau sama dengan F kali R. Maka, seperti ini, kita tulis dulu, kita jabarkan dulu. Nah, gaya-gaya yang bekerjanya apa aja tadi? Yaitu T2 sama T1. Nah, ini, T2 sama T1. Nah, karena arahnya kan ke sini, maka T2-nya positif, T1-nya adalah negatif. Nah, di sini kita jadinya adalah T2 positif, T1-nya negatif kali R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R. Coret, 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 coret. Maka menjadi T2 dikurang T1 sama dengan setengah kali 4 kali A. Maka T2 dikurang T1 sama dengan 2A. Oke. Nah, udah dapat kan? T2 dikurang T1 sama dengan 2A. Tinggal kita masukkan aja tadi persamaan yang tadi udah kita dapat. Persamaan T2-nya adalah 50 dikurang 5A. Persamaan T1-nya Persamaan T1-nya adalah 3A sama dengan 2A. Maka menjadi 50 dikurang 5A ini dikalikan menjadi negatif 3A sama dengan 2A. Maka 50 dikurang 8A sama dengan 2A. 50 sama dengan 2A plus 8A. 50 sama dengan 10A. A sama dengan 50 dibagi 10. Maka nilai A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, cukup sekian penjelasan dari contoh-contoh soal tentang hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut. Semoga kalian dapat memahaminya. Jadi, teruslah berlatih untuk menjadi mahir karena bisa saja tidak cukup.
Jadi kalau hanya sekedar bisa dan tidak dilatih dan terus dilatih, maka kalian tidak akan mahir untuk melakukan sesuatu. Jadi teruslah untuk berlatih dan berlatih. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.